Jika dilihat sekilas, semua pergerakan benda di alam semesta tampak mengikuti aturan tertentu, planet mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi planet, begitu kan? Nyatanya tidak selalu, kadang beberapa dari mereka bergerak seperti bola bowling kosmik, tapi mungkinkah dua planet saling bertabrakan? Ada sekitar 100 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Begitu juga dengan planetnya, banyak dari planet-planet tersebut yang memiliki bulan. Jadi ada miliaran benda di galaksi kita, tentu saja jaraknya saling berjauhan, tapi bayangkan kamu bisa mengamati pergerakan mereka selama miliaran tahun, bisa jadi ada planet yang bertabrakan satu sama lain beberapa kali. Tentu hal ini tidak bisa dihindari. Tabrakan planet terjadi dalam berbagai situasi. Gravitasi suatu planet dapat mengubah orbit planet lain seiring berjalannya waktu. Orbit planet yang stabil di sekitar bintang dapat berpapasan, terkadang ia bahkan beberapa kejadian bersamaan dapat melempar planet-planet dari sistem tata surya sepenuhnya. Ada sedikit kemungkinan dalam 3 miliar tahun, orbit Merkurius menjadi tidak stabil dan mengganggu tatanan tata surya bagian dalam. Venus bisa saja menabrak bumi dan Mars bisa terlempar jauh sekali. Tabrakan planet kemungkinan besar terjadi dalam beberapa miliar tahun pertama terbentuknya tata surya, karena pada masa itu terdapat banyak objek besar yang melayang-layang yang bisa saja saling bertabrakan. Mungkin ada 100 planet sebesar Mars sesaat setelah toko surya terbentuk. Pada fase ini tabrakan lazim terjadi pada dua benda raksasa berukuran sama. Apa yang terjadi pada tabrakan kosmik ini? Berbagai hal bisa terjadi mulai dari yang aneh hingga yang berbahaya. Planet mungkin saja kehilangan atmosfer dan tekanannya seluruh permukaan ia bisa rontok, begitupun bebatuan di dalamnya. Jika sebuah planet kecil ditabrak oleh planet yang lebih besar ia bisa langsung kehilangan seluruh tarikan gravitasinya. Yang terburuk kedua planet bisa benar-benar hancur, tetapi jika ada yang selamat tabrakan itu bisa mengubah seluruh sistem tata surya. Ketika dua planet bermuatan batuan bertabrakan biasanya mereka akan melebur membentuk planet baru yang lebih besar seperti dua tetes air yang menyatu. Akibatnya planet yang selamat berubah menjadi lautan lava selama beberapa juta tahun sebelum mendingin kembali dan menjadi batuan yang padat. Planet baru yang melebur ini dapat membentuk jenis batuan dan senyawa kimia baru. Di saat yang sama wing seperti awan mengepul di atas planet ini. Puing-puing itu lalu berkumpul dan lama-kelamaan membentuk bulan yang baru, biasanya jadi satelit yang besar bagi planet yang menyatu tadi, juga menjadi beberapa satelit berukuran lebih kecil yang mengorbit pada jarak yang lebih jauh. Namun jika planet dengan komponen batu menabrak planet berbahan gas hasilnya akan berbeda. Kita tahu kalau gravitasi Jupiter sangat kuat jadi sangat mungkin ia menarik planet yang lebih kecil walau masih terbilang cukup besar di awal-awal terbentuknya dan para ahli pun memiliki beberapa teori tentang proses kejadiannya. Jika terjadi tabrakan langsung planet yang lebih kecil mungkin menembus atmosfer Jupiter seperti anak panah dan akan menabrak inti planet gas itu. Senyawa kimia di Jupiter akan bercampur antara inti planet dan atmosfernya. Namun secara garis besar Jupiter akan menolak planet yang lebih kecil tanpa mengalami kerusakan yang berarti. Tetapi jika planet kecil tadi hanya menyerempet tanpa menabraknya secara langsung ia mungkin akan terperangkap dan perlahan hancur di atmosfer Jupiter. Tidak heran dalam kedua situasi ini planet yang lebih kecil lah yang menderita, tetapi tabrakan antara planet berbahan batu dengan planet gas raksasa akan menyisakan bekas. Misalnya Uranus mengorbit matahari dengan kondisi yang miring dengan sudut 90 derajat berbeda dari planet lainnya. Ilmuwan berpendapat kalau penyebabnya adalah karena Uranus ditabrak oleh planet berukuran 2 kali lebih besar dari Bumi. Apakah ada tabrakan planet lain? Bulan kita mungkin terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu. Saat Bumi ditabrak oleh planet seukuran Mars, para ilmuwan menyebut planet itu Theia. Mereka awalnya berpikir Daya cuma meninggal Bumi, tetapi belakangan beberapa ilmuwan percaya mereka bertabrakan. Theia langsung berubah menjadi lava selalu menyatu dengan Bumi menjadi sebuah bola yang besar debu dan material yang berterbangan di angkasa perlahan membentuk bulan. Jadi bisa jadi tempat kita berdiri sekarang merupakan gabungan dua planet yang berbeda. Ada teori yang lebih gila tentang kejadian ini. Tabrakan Bumi Theia bisa saja menciptakan energi yang luar biasa, yang bisa saja menghancurkan kedua planet ini hingga tiada lagi yang tersisa kecuali awan uap, yang kemudian menjadi lebih tebal dan lebih dingin dari waktu ke waktu sampai akhirnya membentuk Bumi yang baru beserta satelitnya. Hal yang sama juga terjadi pada Mars. Sekian lama para ahli K2 bulan Mars, Phobos dan Deimos hanya asteroid yang berlalu lalang di dekat si planet merah. Mereka ditarik oleh gravitasi sehingga berakhir mengorbit di sekitarnya, tetapi asteroid yang terperangkap biasanya memiliki orbit yang aneh dan terbentang jauh dari planet yang menangkapnya. Tapi Phobos dan Deimos sangat dekat dengan Mars dan memiliki orbit melingkar yang nyaris sempurna. Seringkali ini merupakan pertanda kalau benda tersebut terbentuk dari piringan debu dan batu yang dulunya mengelilingi planet. Mungkin saja Phobos dan Deimos muncul dengan cara yang sama seperti bulan pada Bumi.
hal yang dahsyat menghantam Mars lalu awan debu menggumpal membentuk dua, batuan Pluto memiliki satu bulan yang sangat besar disebut Charon dan 4 satelit yang lebih kecil, semuanya punya orbit melingkar yang nyaris sempurna, polanya identik dengan Mars dan Bumi, jadi Pluto bisa saja mengalami tabrakan hebat dengan batuan besar miliaran tahun yang lalu, berbeda dengan Merkurius walaupun situasinya tidak kalah dramatis, planet kelabu kecil ini punya kerak yang tipis dan inti planet yang besar. Hal ini membuat ilmuwan berpendapat bahwa mungkin pernah terjadi tabrakan besar yang merobek lapisan planetnya. Lapisannya merupakan material berbatu yang tersusun di antara inti planet dan permukaannya, jadi menurut teori yang sama lapisan Merkurius terkelupas seperti pada bawang bombay. Di sisi lain Venus tidak memiliki bulan walau mengalami hantaman dari asteroid sepertinya tidak ada tabrakan besar yang terjadi. Jadi sepertinya setiap tabrakan pada planet tergantung pada keberuntungannya masing-masing. Saya rasa semua planet sedang banyak-banyak berharap punya nasib baik. Jika kamu belajar hal baru hari ini klik tombol subscribe dan suka di video ini lalu bagikan pada teman sobat semua dan ingat tetaplah belajar di Torinolobi. Terima kasih.